Halo, bonjour teman-teman semua, selamat sore. Senang sekali kembali lagi hadir Kampus France Indonesia di sore hari ini di tahun yang baru ya, tahun 2025. Selamat tahun baru tentunya untuk kita semua. Semoga rencana teman-teman di tahun ini bisa terlaksana dengan baik, terutama jika rencananya adalah untuk melanjutkan studi di Prancis. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Agenda hari ini em, sangat penting ya, karena juga sangat menarik karena kita akan membahas tentang beasiswa. Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendetail, tentu saja izinkan saya menyapa kembali teman-teman. Saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Tentu saja tidak hadir sendiri, karena saya hadir juga bersama dengan pembicara kita nanti, ada Mas Gema, selaku Wakil Atase Kerjasama Universitas, dan tentunya ada Bapak Antoine Briku, selaku Atase Kerjasama Universitas dan Pendidikan di IFI dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan teman-teman kampus France lainnya, boleh saya panggil mungkin Bapak Antoine untuk menyampaikan sedikit kata sambutan bagi teman-teman yang berpartisipasi di sore hari ini. Monsieur Bricou, c'est à toi, s'il te plaît. Très bien. Bonjour à tous. Salamat sore, c'est moi. So I cannot speak Indonesian, so I will do a very short introduction in English. Um, First words to thank you everyone for your interest in this special program with friends and LPDP. And also thank you to LPDP for being a partner with us. You will be we'll have a full presentation and detailed presentation of the program, but just as a short teasing that you will know that you will have access to 198 master program in France with a scholarship, a co-funded scholarship of France and LPDP. Just to tell you and to reassure you, those programs are 100% taught in English, and you don't need to speak French to have access to this scholarship. I would like to say that we have this strategic partnership with LPDP because of LPDP's agenda for Indonesia EMAS and is objective to enhance human capacities in Indonesia. The objective of LPDP is to send more people to France. They want to enlarge their partnership and they want more people to go to France. Why is that? France is not only a country of culture. You will find Tour Eiffel, you will eat macaron. But France is also a country of technology. France is also a country of research. France is also a country for academic excellence. And this is why LPDP contact us in order to build this program together in order to have more Indonesian send and studying in France. So I will not speak longer, but just to know that you are more than welcome in France. France is welcoming 400,000 foreign students. Many are coming from Africa, Arabian country, Asian country, American country, from all over the world. So you will be happy. You will enjoy your experience. You will have top level experience, top level academic programs. You will have experience in international companies. So I will let my deputy Gemma explain the details, but I hope to see you in France next September. Thank you very much. Oke, thank you very much Bapak Antoine untuk sambutannya dan kata-kata pembuka untuk sesi kita di sore hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, em, sesi hari ini kita akan membahas tentang beasiswa LPDP Special Program gitu ya, beasiswa bundling, prioritas LPDP, France Master, dan non-prioritas 2025. Jadi yang bundling bukan cuma elektronik aja nih, sekarang ada bundling beasiswa.
Detailnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Antoine bahwa program beasiswa ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis yang bertujuan mengirimkan sebanyak mungkin, harapannya itu ya, mahasiswa Indonesia ke Prancis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sana di berbagai bidang. Programnya dalam bahasa Inggris dan juga fully funded. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke detail tentang beasiswa, izinkan kami tim Kampus France Indonesia menyampaikan gambaran umum terlebih dahulu tentang studi di Prancis. Saya rasa di antara sekitar 200 partisipan sore hari ini, ada mungkin beberapa yang belum sempat mendengar secara umum tentang studi di Prancis. Begitu ya. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak sendiri. Selain ada Mas Gema, saya juga bersama dengan Mbak Hidayah, penanggung jawab Kampus France Medan. Halo Mbak Hidayah, lalu ada juga Mbak Gabriela, penanggung jawab Kampus France Surabaya. Ada Mas Agung, penanggung jawab Kampus France Yogyakarta. Lalu ada Kak Cinta, penanggung jawab Kampus France Bandung. Ada juga Mbak Syaima sebagai koordinator Kampus France Indonesia. Lalu kami juga punya Mbak Indah sebagai penanggung jawab France Alumni, jadi yang akan menyambut teman-teman setelah kembali dari Perancis di France Alumni Indonesia, dan tentunya ada Kak Dita yang merupakan tim juga dari kerjasama universitas. Voila, Alhamdulillah hari ini full tim ya kita untuk menyampaikan informasi tentang beasiswa LPDP France. Oke, saya akan menyampaikan sedikit singkat saja tentang informasi global studi di Prancis. Kenapa sih kira-kira harus memilih Prancis? Nih teman-teman sudah tahu informasinya tentang beasiswa yang sementara ini disediakan itu LPDP Prancis. Dan kenapa sih kira-kira harus memilih Prancis? Sebelumnya perkenalkan diri dulu, tadi sudah memperkenalkan individunya. Kita perkenalkan dulu apa itu Kampus France-nya. Jadi Kampus France adalah layanan di dalam Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang ditugaskan untuk membantu teman-teman siapapun yang ingin melanjutkan studinya di Prancis. Dari mulai jenjang D3, S1, S2, dan S3, informasi dasar bisa didapatkan bersama dengan Kampus France, begitu juga dengan pendampingannya dari mulai informasi, pemilihan kampus dan jurusan, persiapan dan prosedur pendaftaran, setelah ada penerimaan, prosedur visa, dan persiapan keberangkatan. Jadi semuanya nanti bisa didampingi oleh kami di 5 kota berbeda di Indonesia. Tadi teman-teman sudah sempat lihat, kami ada di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Tapi yang perlu diketahui bahwa Kampus Rons adalah jaringan internasional, jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Kenapa sih harus memilih Prancis? Tentu saja Prancis dipilih karena ada kualitas pendidikan dan kualitas penelitian yang sangat baik, dibuktikan dengan banyaknya peneliti Prancis yang mendapatkan penghargaan internasional. Nah, peneliti-peneliti ini sebagian besar juga menjadi bagian dari tim pengajar di universitas. Jadi jangan heran jika teman-teman berkuliah di Prancis, kemudian pengajarnya atau circle di dalam universitasnya termasuk salah satunya adalah penerima penghargaan internasional seperti penghargaan Nobel. Selain itu, ini kami memperkenalkan juga tentang jenjang pendidikan tinggi di Prancis, karena fokus kita hari ini di beasiswa LPDP France. Tentu teman-teman asumsi saya berkeinginan untuk melanjutkan studi S2 di Prancis. Nah, S2 di Prancis itu durasi pendidikannya selama 2 tahun. Dan Prancis juga dipilih karena ada kualitas pendidikan di mana universitas-universitas ataupun institusi-institusi pendidikan tinggi Prancis menempati ranking teratas di dalam sistem ranking internasional. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin seperti Shanghai Ranking, QS, Financial Times, ataupun Times Higher Education. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika teman-teman berkuliah di Prancis, khususnya di universitas negeri, secara kualitas itu sudah dijamin sama dan merata oleh pemerintah Prancis di seluruh Prancis. Jadi teman-teman hanya perlu fokus memilih spesialisasi apa yang ingin diambil, kemudian juga di kota mana. Begitu ya. Selain itu, Prancis juga dipilih karena ada berbagai kesempatan profesional, baik itu dalam sistem internship ataupun magang selama program studi, ataupun
kesempatan untuk mencari kerja setelah menyelesaikan program master di Prancis. Karena di Prancis sendiri ada sistem izin tinggal atau izin tinggal untuk pencari kerja bagi mereka yang sudah menyelesaikan jenjang master di Prancis. Jadi teman-teman punya peluang profesional untuk bekerja di Prancis secara langsung. Bagian berikutnya menjelaskan terkait dengan biaya studi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya gambaran tentang biaya studi di Prancis, kemudian juga misalnya LPDP-nya belum dapat nih atau beasiswa lainnya belum dapat, kira-kira berapa biaya yang harus disiapkan? Ini adalah gambaran untuk biaya yang harus disiapkan jika teman-teman ingin melanjutkan studi di Prancis, terutama jenjang S1, S2, dan S3 di universitas negeri. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemerintah Prancis itu sudah memberikan subsidi biaya pendidikan sebesar 70% untuk seluruh mahasiswa internasional yang diterima di universitas-universitas negeri. Dan subsidi ini sifatnya otomatis ya. Jadi teman-teman diterima di universitas negeri pasti dapat subsidi ini. Untuk jenjang S2, nominal yang harus dibayarkan oleh mahasiswa internasional itu adalah sekitar 67 juta rupiah per tahun. Kami sistemnya bukan per semester, bukan per bulan, tapi per tahun. Biaya ini tentunya bisa jadi lebih ringan ketika nanti teman-teman diterima di universitas negeri tersebut. Teman-teman bisa mengajukan permohonan subsidi tambahan ke universitas yang jika dikabulkan itu bisa meringankan biaya studi, jadi tidak perlu membayar 67 juta rupiah per tahun, jadinya hanya perlu bayar sekitar 290 euro per tahun. Kalau dalam rupiah mungkin sekitar 4 sampai 5 juta rupiah saja per tahunnya gitu ya. Jadi ada peluang-peluang ini yang bisa dimanfaatkan ketika misalnya teman-teman berangkat nanti tanpa beasiswa. Untuk gambaran lain, kira-kira berapa sih biaya hidup yang harus disiapkan jika teman-teman ingin melanjutkan studi di Prancis? Biaya hidup yang harus disiapkan jika tinggal di kota Paris adalah sekitar 900 sampai 1.100 euro per bulan, sedangkan di luar kota Paris itu sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Ini nominal dalam rupiahnya ya. Tapi tentunya bisa jadi lebih hemat, lebih terjangkau kalau teman-teman bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh berbagai pihak. Dari mulai pemerintah Prancis melalui France Excellence, dari pemerintah Uni Eropa dengan Erasmus Mundus ataupun Erasmus Plus, tentu saja dari pemerintah Indonesia. Kita semua sudah ketahui bersama ada program ISMA, ada LPDP, BIM, dan juga dari Komdigi. Nah, yang khusus akan kita jelaskan hari ini tentunya adalah beasiswa LPDP France, begitu ya. Ini sedikit informasi lain tentang apa saja yang kira-kira bisa dimanfaatkan kalau studi di Prancis. Bayangkan teman-teman dapat beasiswa LPDP France. Mungkin teman-teman secara nominal sudah tahu nih berapa biaya hidup yang diberikan oleh LPDP ya. Nah, dari biaya hidup yang diberikan LPDP itu teman-teman berhak mengajukan permohonan subsidi dari pemerintah Prancis untuk meringankan pengeluaran biaya hidup. Apa saja subsidi yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama, subsidi biaya tempat tinggal. Jadi ketika teman-teman sewa apartemen, sewa kamar asrama di Prancis, bisa mengajukan subsidi keringanan biaya tempat tinggal ke pemerintah Prancis yang potongannya bisa sampai 40%. Selain itu, asuransi kesehatan dasar di Prancis sudah gratis. Teman-teman bisa memanfaatkan layanan kesehatan di Prancis dengan tidak perlu membayar biaya asuransinya. Lalu kalau secara umum bisa part-time, tapi kalau untuk LPDP saya rasa ada ketentuan yang melarang part-time, nanti harus dicek lagi. Tapi secara umum boleh part-time sekitar 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Dan ada diskon-diskon menarik nih untuk mahasiswa, baik itu untuk nonton bioskop, ke gym, restoran, museum, atau kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Dan tentunya teman-teman tidak akan sendiri karena ada Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis. Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan sekitar 600 mahasiswa Indonesia ke Prancis. Jadi ada banyak komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di Prancis secara nasional ataupun di level wilayah. Begitu.
Programnya tidak selalu berbahasa Prancis. Teman-teman tentunya bisa menemukan program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Itu juga yang ditawarkan oleh beasiswa LPDP France, di mana program yang disediakan full berbahasa Inggris. Jadi cukup siapkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan IELTS, TOEFL, atau apapun nanti yang diminta atau disyaratkan oleh universitas dan juga beasiswa. Ini tata cara mencari program berbahasa Inggris. Sederhananya nanti teman-teman boleh menggunakan website Kampus France Indonesia sebagai mesin pencari. Di sini beberapa alumni kami, ada Chef Renata, tentu saja teman-teman familiar ya, dan beberapa wajah lainnya. Ini nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Setelah lulus nanti akan bergabung dengan Mbak Indah di jaringan France Alumni Indonesia bersama dengan ribuan alumni yang sudah menyelesaikan pendidikan tingginya di Prancis. Voila, berikutnya, terakhir dari sesi yang pertama, ini kontak kami di Kampus France Indonesia. Jika teman-teman ada pertanyaan di luar hari ini seputar studi di Prancis secara umum, di luar beasiswa LPDP France, silakan sampaikan pertanyaannya melalui kontak tertera, melalui email di Kampus France Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Boleh follow juga media sosial kami. Kami aktif membagikan informasi di Instagram, LinkedIn, dan juga barangkali yang masih aktif di Facebook. Kami masih hadir di Facebook. Voila, saya rasa itu dulu informasi dasar tentang studi di Prancis secara umum untuk gambaran dan memotivasi teman-teman untuk semakin meyakinkan eh, hadirin yang berpartisipasi di sore hari ini kenapa harus me, apa, menargetkan Prancis sebagai tujuan studi berikutnya. Begitu ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya mau minta Mas Gema, silakan Mas Gema, untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan tentang apa sih sebetulnya beasiswa bundling prioritas LPDP France Master dan non prioritas 2025. Dari judulnya ini udah panjang nih ya. Nanti kita coba lihat apa sih sebetulnya program ini. Teman-teman boleh jangan lupa dicatat ya hal-hal penting dari yang disampaikan oleh Mas Gema. Terima kasih saya berikan forumnya ke Mas Gema. Silakan Mas Gema. Oke, merci beaucoup kepada Mbak Fitria, penanggung jawab Kampus Frans Jakarta yang sudah membuka sesi pada sore hari ini. Bonjour kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih banget udah hadir di seminar perdana kita, webinar ya, webinar perdana LPDP France, beasiswa spesial yang kita kelola antara LPDP dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Perkenalkan, saya Gem Akbar Pratama, saya wakil atas bidang kerja sama universitas di Institut Prancis Indonesia, bagian dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, Timor Leste dan juga ASEAN. Tadi teman-teman udah sempat mendengar ya kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ong Tuan Beriku selaku atas kerjasama pendidikan dan universitas yang mana beliau menjelaskan ini adalah program kerjasama kita dengan LPDP. Kita menyadari bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia yang tertarik untuk kuliah ke Perancis dengan LPDP, tapi kemudian kadang-kadang terkendala dengan misalnya harus belajar bahasa Perancis dulu. Akhirnya di tahun 2024 kemarin ini mungkin sedikit ini ya, sedikit cerita kita akhirnya mencoba menggodok sebuah program yang kemudian lahirlah yang namanya di tahun 2024 kemarin. Mungkin teman-teman udah sempat mendengar gitu ya. Mungkin yang hadir hari ini adalah orang-orang yang tahun lalu udah sempat tahu atau bahkan banyak juga mungkin di antara teman-teman semua yang baru tahunya beberapa bulan terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program beasiswa prioritas LPDP France Master tahun 2025. Nah, teman-teman di tahun lalu 2024 ini pertama kalinya kita menghadirkan program beasiswa prioritas yang khusus hanya ke Prancis saja gitu ya. Prancis sebenarnya dari dulu sudah eligible di LPDP reguler. Kita ada sekitar 19 universitas Prancis yang eligible di LPDP reguler, tapi kemudian LPDP reguler kan biasanya persaingannya itu dengan semua orang yang mau ke Amerika, mau ke Belanda, mau ke Inggris, mau ke Australia dan lain sebagainya.
Nah, akhirnya kita bikin sebuah program yang khusus Prancis aja. Jadi teman-teman persaingannya itu memang kompetitif, tapi hanya sesama orang yang mau ke Prancis gitu ya. Tahun lalu kita ada sekitar 52 program master yang bisa dipilih gitu ya di tahun 2024. Masternya juga sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Atase, dia full in English, jadi diajarkan dalam bahasa Inggris 100%. Dan tahun lalu ada sekitar 27 eligible universities, jadi ada 27 kampus Perancis yang bisa dipilih. Dan pada tahun 2024 kemarin, teman-teman hanya diizinkan untuk memilih satu program studi dari 52 program master yang ada. Nah, itu adalah gambaran dari LPDP Kampus France di tahun 2024 gitu. Nah, tahun ini akhirnya beasiswa ini hadir lagi untuk teman-teman agar lebih banyak lagi gitu ya disampaikan oleh Bapak Wang Tuan tadi, agar lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang studi di Prancis dengan beasiswa prioritas LPDP France. Lalu tahun ini gimana? Tahun ini teman-teman kita mulai hari ini, jadi hari ini kita menyelenggarakan webinar perdana karena hari inilah teman-teman juga sudah tahu mungkin ya bahwa LPDP dibuka untuk tahap pertama, batch pertama 2025. Nah, termasuk salah satunya adalah beasiswa bundling prioritas LPDP France, master dan non prioritas tahun 2025. Ini mungkin sedikit gambaran teman-teman yang mungkin follow kita di Instagram Kampus France sudah sempat melihat postingan kita hari ini. Beasiswa bundling itu maksudnya gini, teman-teman. Jadi teman-teman yang mendaftarkan diri ke beasiswa prioritas LPDP France itu juga diperbolehkan untuk mendaftarkan diri di LPDP reguler gitu ya. Jadi bundlingnya di situ gitu. Jadi teman-teman bisa mendaftar ke dua jenis beasiswa LPDP sekaligus. Namun catatan pentingnya adalah teman-teman kalau mau menggunakan skema tersebut, teman-teman harus daftarnya di LPDP France terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman daftar LPDP reguler di awal, itu nggak akan bisa daftar ke LPDP France yang program master. Tapi kalau misalnya teman-teman mulainya mendaftar LPDP dengan yang beasiswa bundling prioritas LPDP France, kalau pertama daftar ke situ, nanti setelah prosesnya selesai teman-teman bisa daftar di LPDP reguler gitu ya. Jadi itu maksudnya dari beasiswa bundling. Jadi kalau teman-teman daftar LPDP France di awal, di yang tahap pertama, nanti kemudian prosesnya diselesaikan, lalu bisa deh daftar juga di LPDP reguler secara bersamaan begitu. Itu ya, semoga eh, gambaran umumnya jelas di teman-teman semua. Nanti kita bisa di sesi Q&A untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, informasi baiknya nih untuk tahun ini teman-teman tuh bisa pilih 3 program studi di antara 198 program master berbahasa Inggris. Ini adalah informasi baik buat kita khususnya di program ini karena tahun lalu itu 52 teman-teman. Dan tahun ini ada 168 program master yang bisa teman-teman pilih dan itu menandakan bahwa kita memang berupaya untuk ngasih opsi yang lebih banyak kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan jurusan-jurusan tertentu. Lalu kemudian kalau ngelihat yang edisi tahun lalu kok kayaknya nggak ada jurusan ini, nggak ada jurusan itu. Nah, tahun ini kita maksimalkan bersama LPDP, kita hadirkan 168 program master berbahasa Inggris di Prancis. Kurang lebih ada sekitar 12 bidang studi yang bisa dipilih. Nanti teman-teman bisa melihat list detailnya di website LPDP dan juga website Kampus France Indonesia. Nah, jumlah jumlah perguruan tingginya itu juga naik dengan cukup signifikan di tahun ini, yang mana tahun lalu itu ada sekitar 27 perguruan tinggi, dan di tahun ini naik menjadi 45 perguruan tinggi Prancis yang eligible khusus untuk LPDP, beasiswa prioritas LPDP France, program master 2025. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada berbagai jenis ya perguruan tinggi yang nantinya akan kita jelaskan sedikit. Perguruan tinggi di Prancis itu soalnya ada beberapa jenis apa namanya kalau di Indonesia tuh kayak ada universitas negeri, swasta, sekolah tinggi gitu ya, politeknik. Nah, di kita kan formatnya seperti itu. Nah, di Prancis juga ada formatnya mereka sendiri. Nah, untuk perguruan tinggi negeri itu ada 19 yang eligible mulai dari Aix-Marseille, Nantes, Sorbonne, Côte d'Azur,
dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman tuh bisa lihat universitas-universitasnya lebih diverse, lebih banyak yang bisa jadi pertimbangan dan nantinya bisa disesuaikan dengan project studi teman-teman di Prancis tentunya. Jadi untuk universitas negeri ada 19 universitas. Lalu kemudian yang kategori kedua ada yang namanya business schools. Business schools di Prancis itu rata-rata termasuk yang 7 yang ada di sini itu sudah memegang yang namanya Triple Crown Accreditation atau akreditasi internasional, yang mana dia yang paling terkenal itu ada 3, AACSB, AMBA dan juga EQUIS. Nah, 7 business schools yang eligible di sini mereka juga merupakan bagian dari 1% bisnis school dunia yang terakreditasi oleh Triple Crown Accreditation seperti itu. Itu untuk business schools buat teman-teman yang tertarik dengan manajemen bisnis. Nah, teman-teman yang tertarik dengan ilmu sains, teknologi dan juga teknik, kita di sini menghadirkan 13 engineering schools gitu ya. Jadi teman-teman mungkin familiar dengan salah satu yang ada di sini, misalnya seperti Institut Polytechnique de Paris. Dia adalah sekolah teknik terbaiknya Prancis dan termasuk dalam top 50 best universities worldwide gitu ya. Terus ada juga misalnya kayak ISAE dan ENAC yang terkenal sebagai sekolah engineering buat orang-orang yang tertarik dengan teknik dirgantara misalnya. Dan masih banyak lagi seperti INP Grenoble, INSA, Centrale-Nantes. Kenam kemarin juga di tahun 2024 adalah salah satu universitas Prancis yang eligible untuk beasiswa Komdigi. Jadi di sini kita menghadirkan opsi-opsi yang cukup luas dan tentunya dari segi kualitas tidak diragukan lagi. Lalu selain tadi business schools, public universities, lalu ada juga engineering schools. Nah, sekarang ada juga yang namanya specialized schools. Karena mereka memang adalah perguruan tinggi yang terkonsentrasi di dalam satu keahlian khusus gitu ya, dalam satu bidang keilmuan khusus, dan mereka bukan sekolah bisnis, mereka bukan sekolah teknik gitu ya. Jadi misalnya yang pertama buat teman-teman yang tertarik dengan ilmu planet dan ilmu bumi, itu bisa misalnya mendaftarkan diri di IPGP yang merupakan bagian dari Université Paris Cité. Lalu buat teman-teman yang tertarik dengan desain, animasi, video games, nah ini ada 3 perguruan tinggi yang bisa jadi pertimbangan seperti ISAR Digital, École Design Nantes Atlantique, dan juga Gobelin Paris. Buat teman-teman yang familiar dengan dunia desain, animasi, dan video games, mungkin pernah mendengar juga salah satu nama dari perguruan tinggi tersebut. Lalu buat teman-teman dari ilmu soshum yang tertarik dengan ilmu sosial, politik, hubungan internasional, nah itu bisa banget mempertimbangkan Sciences Po yang juga terkenal melahirkan banyak negarawan dan juga tokoh-tokoh penting di organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan lain sebagainya. Dan specialized school yang terakhir itu ada EHESP, adalah sekolah perguruan tinggi. Dia yang memfokuskan program-program studinya di bidang kesehatan masyarakat. Seperti itu. Banyak ya teman-teman. Jadi ini kita berusaha untuk memberikan ruang, memberikan opsi yang lebih banyak sehingga bisa menjangkau profil-profil yang berbeda bagi para pejuang LPDP France di tahun ini. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses untuk saat ini eh, website yang sudah ready itu ada di Kampus Fransi Indonesia. Teman-teman mungkin ada yang udah notice dari tadi pagi kalau buka di LPDP kok kayaknya belum ada ya LPDP France. Itu nggak perlu khawatir karena sebenarnya nanti insya Allah malam ini dari tim LPDP sudah mengkonfirmasi bahwa halaman beasiswa prioritas LPDP France program master itu akan diterbitkan tetap di hari ini. Mungkin tapi nanti agak malaman. Tapi di website kita sudah ada yang sudah hadir list 168 program studi. Nanti teman-teman bisa lihat di situ dan kita akan share juga. Nah, di sini ada beberapa gambaran jurusan yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Misalnya seperti Mobile Autonomous Robotic System, lalu kemudian Machine Learning Communication Security, lalu Digital New Technology dan Public Policy, Video Game Management, terus juga ada Science in Aerospace Engineering, Water Engineering and Water Management. Terus juga ada jurusan hukum di sini, LLM International Business Law. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik dengan dunia pariwisata dan hospitality, bisa memilih jurusan International Hospitality Management di Université d'Angers. Gitu ya. Jadi dan masih banyak lagi karena ada 168 program studi master yang bisa kita pilih di program ini.
Nah, sekarang adalah tahapan penting untuk mengetahui alurnya seperti apa. Jadi teman-teman di program beasiswa prioritas LPDP France Master 2022, teman-teman tentunya akan mendaftarkan diri di platformnya LPDP. Itu sudah pasti gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan secara paralel, teman-teman juga harus melengkapi sebuah G-form yang kita sudah sudah kita sediakan dari Kampus France Indonesia. Jadi G-form ini nanti teman-teman harus isi secara lengkap, lalu kemudian mengirimkan email konfirmasi ke lpdp.prancis@iv-id.com, mengirimkan email konfirmasi bahwa teman-teman sudah mengisi Google Form dari kita gitu ya. Nanti format subjeknya seperti ini, konfirmasi pengisian Google Form, lalu kemudian underscore nama lengkap. Teman-teman untuk formatnya bebas, yang penting subjeknya sama gitu ya. Subjeknya sama, menginformasikan ke kita bahwa teman-teman sudah mengisi Google Form dari Kampus France Indonesia. Setelah emailnya dikirim, teman-teman silahkan di screenshot email tersebut gitu ya, di screenshot. Lalu kemudian screenshot email konfirmasi itu nantinya akan teman-teman butuhkan untuk finalisasi registrasi di platform LPDP gitu ya. Jadi daftar di LPDP, isi Google Form Kampus France Indonesia, kirim email konfirmasi, lalu kemudian email konfirmasi tersebut di capture, di screenshot, dan itu nanti digunakan untuk finalisasi pendaftaran di platform LPDP gitu. Jadi kurang lebih alurnya nanti seperti itu gitu ya. Untuk alurnya kita jelaskan cukup spesifik karena beasiswa prioritas LPDP France itu alurnya sedikit berbeda dengan yang LPDP reguler atau LPDP umum. Seperti itu. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman boleh silakan di save link bit.ly-nya, di foto QR code-nya, jadi nanti bisa mengisi Google Form yang sudah kita sediakan. Jadi pendaftarannya wajib ya teman-teman secara paralel ke LPDP dan juga pendataan ke Kampus France Indonesia. Nanti setelah itu kita dari tim Kampus France Indonesia tentunya akan memfollow up, membantu teman-teman dalam proses pendaftaran ke kampusnya yang di Perancis sesuai dengan kampus-kampus yang teman-teman tuju seperti itu. Cuma yang mungkin jadi catatan penting bagi kita dari tim Kampus France Indonesia, teman-teman harus mencoba semaksimal mungkin memaksimalkan peluang tiga program studi master tadi di Perancis. Dan dari segi apa namanya, dari segi pemilihan program studinya, kita sangat menyarankan agar teman-teman memilih universitas yang negeri dan juga mungkin bisa satu yang misalnya universitas swasta. Kenapa harus dibikin variasi nih? Kadang jadi pertanyaannya gitu. Kenapa harus variasi antara univ negeri dan swasta? Universitas swasta yang ada di Prancis itu mereka kan biasanya menerima banyak sekali ya international students. Mereka menerima banyak international students dan biasanya mereka punya kuota per negara. Kuota per negara, dan orang-orang Indonesia sudah lumayan nih banyak yang ke business schools atau misalnya universitas swasta lainnya. Nah, biasanya mereka akan melihat, oh orang Indonesianya yang daftar udah ada 10 orang atau udah ada 50 orang, udah ada 100 orang. Tentunya mungkin chance teman-teman ketika daftar ke universitas swasta yang sangat diminati, nanti persaingannya mungkin akan sangat ketat di level universitas gitu ya. Gara-gara biasanya universitas swasta biasanya akan memvariasikan international students mereka. Misalnya oke, dari Indonesia sekian orang, dari China sekian orang, dari Jepang sekian orang. Jadi tentu persaingannya akan lebih ketat. Sedangkan keberadaan orang-orang Indonesia di universitas negeri mungkin belum sebanyak itu. Ya, jadi mereka belum sebanyak orang-orang yang di universitas swasta. Jadi kita sangat menyarankan agar teman-teman bisa memvariasikan pilihan program studinya khususnya di universitas negeri. Jadi ibaratnya tentunya nanti disesuaikan ya dengan proyek studinya teman-teman, dan kalau bisa ketika mengisi 3 slot program studi tadi sebaiknya ada yang universitas negeri dan juga universitas swasta. Gitu. Jadi diseimbangkanlah gitu, menyesuaikan dengan program studi yang teman-teman incar seperti itu. Itu ya. Jadi itu tentang semacam ya tips and trick dan gambaran gimana kemudian persaingan pendaftaran studi ke Perancis, dan tips dari kita adalah harus mencoba memaksimalkan
opsinya yang di univ negeri dan juga univ swasta. Seperti itu. Nah, tadi udah sempat disinggung juga oleh Mbak Fitria bahwa kita punya jaringan France Alumni yang kemudian tersebar di seluruh Indonesia dan juga di dunia karena ini sebenarnya program France Alumni yang terpusat di Perancis dan di Indonesia kita ada sekitar 7 ribuan alumni yang pernah studi di Perancis. Tadi inspiring alumninya udah sempat disebutkan di berbagai sektor gitu ya, kuliner, lalu kemudian penyanyi juga, lalu di ranah pemerintah, fashion designer dan banyak lagi. Dan untuk profile awardee kita yang first batch yang tahun lalu, di sini kita nggak mencantumkan nama, tapi teman-teman bisa melihat gambarannya ya. Ini teman-teman hanya beberapa saja. Jadi beberapa contoh profil yang ingin kita kasih gambaran, misalnya kita ada kemarin itu awardee dari Kesehatan Masyarakat Undip, yang sekarang juga kuliahnya di Public Health yang HESP. Lalu kemudian ada juga alumni dari USU, akuntansi USU, lalu kemudian kuliahnya di Strategi Organization and Consulting di EDEC Business School. Terus ada juga alumni kita, awardee kita, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan, dia teknofisika nuklir dan kuliahnya di IMT Atlantik jurusan Nuclear Engineering dan Advanced Nuclear Waste Management. Lalu ada juga alumni dari ITB, Teknik Dirgantara, saat ini menjalani studi di INSA Eau de France, jurusan Transportation and Energy. Terus ada alumni UGM, jurusan Manajemen dan Penelitian Properti. Ini dia alumni apa namanya yang kemarin sempat kita posting ya di Instagram untuk testimoni. Sekarang kuliah di Université Paris-Saclay, jurusan Ekonomi. Dan yang terakhir ada misalnya salah satu awardee jurusan Hukum Undip. Lalu kemudian kuliahnya Master Solar Energy Law Economics and Management di Université Savoie Mont Blanc. Nah, di sini teman-teman bisa lihat variasinya bahwa kita menerima para awardees itu di berbagai bidang yang berbeda gitu ya. Dari jenis universitasnya juga berbeda sesuai dengan list tahun lalu gitu. Nah, di tahun ini kita lebih banyak lagi dan semoga teman-teman para pejuang LPDP France tahun ini yang untuk program Master 2025 bisa jadi the next batch gitu ya untuk tahun 2025 berangkat ke Prancis, studi di Prancis dengan pendanaan 100% dari LPDP berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan lebih lanjut, tadi bisa menghubungi rekan-rekan Kampus France Indonesia yang tersebar di 5 kota di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa pilih Kampus France yang paling dekat dari domisilinya saat ini. Lalu kemudian kalau pertanyaannya spesifik teknis tentang beasiswa prioritas LPDP France, jangan ragu untuk mengirimkan email ke kita di lpdp.prancis@iv-id.com. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menanyakan sekiranya ada yang perlu ditanyakan tentang teknisnya, lalu kemudian univ-univnya itu boleh kirim kita ke sini pertanyaannya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang LPDP France Master tahun 2025 dan kita sekali lagi mengingatkan bahwa Institut Prancis Indonesia adalah bagian dari Kedutaan Besar Prancis, termasuk juga dengan Kampus France Indonesia. Kita tersebar di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, di 4 kota tentunya seperti itu. Dan kita juga ada yang namanya Alliance Française, tempat belajar bahasa Prancis dan pengenalan budaya Prancis yang tersebar di Medan, Bali, Semarang, dan juga Makassar. Seperti itu. Kurang lebih tanpa berpanjang lama lagi, sekian pemaparan materi tentang beasiswa LPDP France Program Master. Jadi nanti teman-teman bisa kita masuk ke sesi Q&A untuk pertanyaan lebih lanjut. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Merci beaucoup. Saya kembalikan ke Mbak Fitri ya untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak Mas Gema. Penjelasannya, penyampaiannya sudah jelas sekali tentang beasiswa LPDP, tapi tentunya saya yakin teman-teman punya banyak sekali pertanyaan nih dan antusias gitu ya menanyakan tentang atau ingin tahu lebih lanjut tentang beasiswa ini. Di kolom chat kita udah banyak sekali pertanyaan Mas Gema, kita siap-siap untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin sayangnya karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa menjawab pertanyaan sampai jam 18 gitu ya mungkin ya Mas Gema ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu.
Untuk scholarship ini, Mas Gema, ada berapa batch dalam 1 tahun di 2025? Ini sepertinya ditanyakan juga oleh beberapa siswa. Silakan, Mas Gema. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menanyakan terkait batch-nya ya. Sebenarnya kalau tahun lalu itu tentunya gini, persaingannya itu kompetitif tentunya, dan teman-teman yang lolos sampai di tahap akhir itu kan sepenuhnya mengikuti proses seleksinya LPDP. Ini teman-teman, kita dari sisi Kampus Frans Indonesia dan Kedutaan Besar Prancis, kita terlibat juga dalam proses seleksi, tapi biasanya menjelang tahap akhir seperti itu. Nah, untuk tahun lalu, yang lolos program LPDP Kampus Frans 2024 itu jumlah awardee-nya adalah 20 gitu ya. Jadi ada 20 awardee setelah melalui proses seleksi yang lumayan kompetitif. Tapi yang perlu kita ingatkan teman-teman, jangan apa namanya, jangan minder duluan atau misalnya ragu duluan mau daftar, karena secara nilai kompetitifnya mungkin pendaftaran ke kampus France apa ke LPDP France Program Master itu tetap hitungannya less kompetitif daripada LPDP reguler seperti itu. Jadi untuk tahun lalu eh, yang lolos sampai tahap akhir di LPDP dan juga saya penyaringan dengan kampus France itu ada 20 awardee seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gema. Kayaknya kalau saya jadi teman-teman nih agak deg-degan nih dengar 20 award di tahun lalu. Ini peserta aja sekarang 230 nih Mas Gema. Untuk tahun ini kira-kira 20 atau kurang dari 20 nih. Saya agak khawatir gitu ya kalau mewakili teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau misalnya dari tahun ini kita naik kok teman-teman. Jadi ada peningkatan tentunya. Kita mencoba mengirimkan lebih banyak tadi seperti disampaikan juga oleh Bapak Ong Tuan. Kita akan mencoba, kita sudah berdiskusi banyak dengan LPDP dan kita akan mencoba memberikan eh, beasiswa yang lebih banyak kuotanya di tahun 2025 ini, karena mengingat juga dari jumlah universitasnya, jumlah program studi yang bisa dipilih itu kan lebih diverse, lebih banyak univnya. Jadi di tahun ini kita tingkatkan gitu. Jadi semoga nanti dengan proses seleksi yang berlangsung, kita bisa menjangkau lebih banyak awardee yang lolos di tahun ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik bahas tentang berapa yang bakal lolos tahun ini, jujur kita nggak akan tahu ya gimana, karena proses seleksinya kan juga sangat panjang, lalu kemudian profilnya berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi di akhir nanti proses seleksi kita akan melihat tentunya menyesuaikan dengan kriteria yang diminta LPDP, berapa banyak orang-orang yang keterima juga di kampus Prancis, karena jangan lupa keterima di kampus Prancis itu sangat menentukan apakah teman-teman akan sampai di tahap akhirnya atau enggak seperti itu. Tapi nggak Oke. perlu khawatir, saya tekankan lagi dari segi kuota kita naikkan, kita usahakan untuk lebih banyak, dan tentunya tahun ini insya Allah lebih dari 20 seperti itu. Walah gitu ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, peluangnya besar tersedia untuk teman-teman semua melalui beasiswa LPDP Prancis yang fully funded gitu ya, LPDP France. Oke, berikutnya em, kalau ikut program bundling ini, apakah nanti untuk pendaftaran beasiswa reguler LPDP harus memilih kampus yang sama di Prancis atau boleh kampus dan negara yang berbeda? Ini konteksnya tadi sorry yang reguler ya. Ya, kalau misalnya kan bundling nih, Mas Gema, apakah yang regulernya itu harus sama dengan opsi LPDP France-nya atau boleh berbeda? Misalnya LPDP France ya ke Prancis, LPDP regulernya mau ke negara lain gitu. Nah, untuk program bundling itu tadi ketika daftar ke LPDP France program Master 2025, di regulernya itu teman-teman silahkan tetap mengikuti regulasi dari LPDP yang reguler, karena secara regulasi tentunya kan terpisah ya. Tentu apa namanya, dari segi persyaratan, dari segi pemilihan opsi-opsi universitasnya. Jadi tidak ada keharusan di mana teman-teman harus memilih program studi yang sama di LPDP yang reguler. Malah sebenarnya kalau LPDP yang program prioritas LPDP France program master, teman-teman misalnya ngisi 3 di Universitas A, B, C. Nanti yang di reguler mungkin teman-teman bisa juga mencoba Univ Prancis yang EEF, EE
FG misalnya gitu. Jadi teman-teman tidak diminta untuk memilih hanya program studi yang sama. Jadi kalau teman-teman mau pilih univ Perancis yang lain yang juga eligible di LPDP reguler tentunya ya, jangan lupa nanti harus lihat lagi LPDP reguler kampus-kampus yang eligible-nya ada apa aja. Nah, jadi nanti univ-univ yang bisa teman-teman input di LPDP reguler tentunya adalah univ-univ yang eligible untuk program LPDP reguler. Jadi teman-teman dibebaskan memilih ke kampus mana asalkan kampus tersebut memang eligible untuk kategori LPDP umum atau reguler Oke, seperti itu. baik. Ini karena pertanyaannya makin banyak, saya agak ngebut nih Mas Gema ya untuk melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Um, I would like to ask about the entry qualification specifically for GPA, age, and English proficiency certificate for PhD nih Mas Gema. Ini bisa nggak sih untuk PhD juga? Oke, akhirnya muncul nih pertanyaan tentang PhD. Jadi teman-teman mungkin waktu kemarin kita sempat share di sosial media, teman-teman pasti notice ya di LPDP France tahun 2025 itu tidak hanya master sebenarnya yang buka, tapi LPDP France juga akan dibuka untuk jenjang PhD. Namun untuk saat ini, untuk yang program PhD LPDP France itu masih dalam proses persiapan. Jadi yang pertanggal 17 Januari hari ini itu yang sudah launching baru yang program masternya dulu, teman-teman. Jadi untuk requirements-nya kita juga masih menunggu dari sisi LPDP. Jadi kita masih belum bisa banyak bahas untuk yang bagian PhD-nya, tapi tetap dipantengin terus aja karena itu program yang sudah kita persiapkan juga. Tapi untuk launchingnya dia memang lebih lambat dari yang program master. Tapi nggak apa-apa. Nanti dari segi master kan memang dari segi program studi kan memang untuk doktoral dari segi pendaftaran kampusnya lebih fleksibel daripada teman-teman yang master gitu ya. Jadi teman-teman yang hadir hari ini dan tertarik untuk PhD, tetap dipantau terus Kampus Frans Indonesia dan juga LPDP karena dalam beberapa waktu mendatang kita akan juga menginformasikan tentang LPDP France untuk program S3 doktoral di Perancis Iya, seperti itu. oke deh. Nah, bahas tadi tentang proses pendaftaran nih Mas Gema. Ada pertanyaan, apakah untuk beasiswa ini harus memiliki LOE terlebih dahulu dari kampus atau nanti bisa setelah pengumuman LPDP? Oke, dari segi LOA ya. Jadi untuk LOA tentunya kalau teman-teman yang sudah punya LOA misalnya dan ternyata LOA tersebut adalah program studi yang eligible di tahun ini, kita sarankan mungkin teman-teman bisa menghubungi tiket bantuan LPDP untuk mengetahui apakah ada prosedur tertentu untuk orang-orang yang sudah punya LOA dari program studi yang spesifik. Karena teman-teman sedikit informasi untuk program LPDP France itu listnya itu bukan univ aja. Jadi tadi kita udah sempat lihat dia itu ada program studinya di universitas mana gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah punya LOA nanti coba dicek lagi apakah program studi tersebut spesifiknya dia eligible di LPDP France tahun ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah punya LOA nanti boleh diinformasikan juga di kita dengan Kampus France Indonesia dan bisa ditanyakan ke LPDP apakah ada jalur khusus untuk pendaftaran yang sudah punya LOA atau jalurnya juga atau prosesnya disamakan dengan LPDP France Master yang secara umum gitu. Ya, nah mungkin pertanyaannya jadi berkembang. Gimana kalau misalnya belum punya LOE gitu ya? Nah, untuk teman-teman yang belum punya LOE, berarti kan harus memproses nih cari LOE-nya gitu kan. Tapi sambil mencari LOE, sambil tetap prosedur LPDP France-nya bisa tetap berjalan gitu ya, Mas Gema ya. Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman ketika nanti sudah membaca daftar universitas dan jurusan. Oke, nah ketika nanti sudah membaca daftar universitas dan jurusan yang tersedia di program LPDP France, yang bisa teman-teman lakukan adalah segera mengidentifikasi prosedur pendaftaran mana yang harus dilakukan untuk mendapatkan LOA dari kampus tersebut. Yang perlu diperhatikan untuk studi di Perancis ada tiga cara
kurang lebih ya untuk mendapatkan LOA. Yang pertama ada cara yang namanya melalui platform Études en France atau platformnya Kampus France. Platform Études en France ini adalah sebuah platform untuk melakukan pendaftaran ke universitas-universitas di Prancis. Dan melalui platform ini teman-teman punya kesempatan untuk mendaftar sampai di 7 kampus berbeda. Dan periodenya ini masih dibuka hingga nanti tanggal 28 Februari. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada platform pendaftaran langsung ke website kampusnya. Jadi kampusnya meminta atau menyediakan platform khusus untuk pendaftaran institusi mereka. Maka kalau seperti ini silakan diproses sesuai dengan instruksi kampusnya masing-masing, termasuk juga dengan timelinenya. Lalu yang ketiga paralel. Kalau paralel ini artinya prosedur dengan kampus France harus dilakukan dan prosedur dengan website mereka sendiri juga harus dilakukan. Jadi keduanya harus dilakukan sesuai dengan timeline yang ditentukan oleh masing-masing platform. Begitu. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Oleh karena itu sebaiknya setelah punya target nih kampus mana yang ingin teman-teman daftarkan untuk LPDP France, segera juga identifikasi kampus melalui platform mana atau bagaimana tata cara pendaftaran ke universitas tersebut jika teman-teman belum punya LOA. Nah, untuk lebih detailnya terkait hal ini, nanti teman-teman boleh berkonsultasi dengan penanggung jawab kampus France terdekat dengan domisilinya masing-masing ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, tadi saya sudah melihat website Kampus France tentang program yang dibuka dan tertulis Master Ang dan Master De. Kalau boleh tahu itu maksudnya gimana ya Kak? Saya izin jawab aja ya mungkin Mas Gema kalau untuk hal ini. Nah, jadi teman-teman di Prancis itu tadi sudah disampaikan bahwa Master itu durasinya 2 tahun. Tahun pertama itu kita bilang Master Ang atau Master 1, di mana isinya atau programnya adalah matrikulasi. Sementara tahun kedua kita sebut dengan Master 2 atau Master 2 itu berisi spesialisasi. Secara umum, Master di Prancis itu selalu dimulai dari Master tahun pertama. Jadi tahun pertama dulu baru tahun kedua. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa langsung masuk ke Master 2 atau Master tahun kedua jika diizinkan oleh pihak universitas. Syaratnya apa? Secara umum, biasanya kalau teman-teman punya pengalaman kerja cukup lama, itu di bidang yang akan dituju, sesuai dengan bidang yang akan dituju, ada kemungkinan teman-teman bisa langsung ke tahun kedua. Tapi tidak selalu ya, jadi itu harus dikonsultasikan dengan kampus yang dituju. Oke, berikutnya em, saya lihat lagi pertanyaan lainnya. Teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya, boleh raise hand. Kita buka untuk 2 pertanyaan untuk teman-teman yang mau raise hand bertanya secara langsung ke forum. Silakan. Mungkin Mbak Fitria ada Boleh. informasi tambahan yang perlu saya sampaikan juga. Teman-teman, untuk universitas dan juga program studi yang sudah eligible di program LPDP France tahun ini, kita sangat menyarankan kepada teman-teman habis webinar ini harus langsung cek ke program studinya, khususnya terkait deadline pendaftaran kampus gitu ya. Deadline pendaftaran program studi, sorry. Jadi teman-teman harus cek di website pendaftaran kampus apakah misalnya oh untuk jurusan ini deadline-nya tanggal sekian gitu. Atau oh, jurusan ini deadline-nya tanggal sekian. Jadi teman-teman harus bisa me- berhati-hati dalam melihat misalnya nih timelinenya pendaftaran dengan kampus France yang mana kita sebenarnya sama dengan LPDP terakhir di 17 Februari. Lalu misal pendaftaran yang kampusnya, kalau pendaftaran kampus oh ternyata ada kampus yang penutupannya misalnya di awal Maret atau di pertengahan Maret atau di akhir Maret. Nah, kadang-kadang dikhawatirkannya takutnya teman-teman lagi fokus nih persiapan LPDP, ngisi dokumennya segala macam, tapi teman-teman nyari info kampusnya belakangan. Nah, itu bahaya banget gitu ya. Jadi kita sarankan dari awal itu sambil nyari-nyari, nyiapin motivation letter, nyari surat rekomendasi. Teman-teman juga sembari mencari informasi tentang pendaftaran ke program studinya. Nah, teman-teman, saya mungkin mau sedikit ngasih gambaran ya tentang Google Formnya kita. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau nanya bisa raise hand, kita bisa
diskusi secara lebih interaktif. Nanti buat teman-teman yang nantinya buka apa Google Formnya Campus France, itu teman-teman bisa lihat nih di sini ada websitenya dari Campus France Indonesia untuk mengetahui informasi tentang ya informasi generalnya, informasi dasarnya ya, karena nanti detailnya itu tetap yang di website LPDP gitu. Ya kalau teman-teman klik website kita yang di Campus France Indonesia, nanti akan diarahkan ke sini. Dan teman-teman harus nanti teman-teman akan terbantu oleh tabel yang sudah kita siapkan juga. Jadi teman-teman daripada buka website kampusnya, ngecek satu-satu, ngeklik sana sini. Nah, di sini kita sudah siapkan link yang akan diarahkan langsung ke eh, website program studinya. Jadi nggak hanya website universitas tapi website program studi. Nah, kita mengundang teman-teman untuk baca baik-baik, baca dengan seksama, dilihat programnya kira-kira bakal belajar apa, lalu kemudian pendaftarannya apakah lewat Etudes en France, apakah lewat platform mereka sendiri. Nah, detail-detail seperti itu harus dicatat dan khususnya tanggal deadline-nya pendaftarannya. Kita udah menyaring sih sebenarnya ya dari segi apa namanya tuh dari segi timeline harusnya sih masih masih apa namanya tuh masih sejalan gitu dengan deadline pendaftaran LPDP France untuk Master 2025. Tapi rentangnya itu bervariasi karena di sini kan ada 45 universitas. Jadi teman-teman nanti harus dilihat lagi apakah di sana itu oh untuk yang program studi ini dia di bulan Maret. Oh, di program studi yang kedua di bulan April. Tapi nanti biasanya untuk LOA-nya teman-teman nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang udah mendaftarkan diri ke kampus Prancis, kampus-kampus yang eligible di program tahun ini mereka semua sudah terinfokan bahwa akan ada apa namanya kandidat-kandidat LPDP France Master yang mendaftarkan diri gitu. Jadi eh, kita nanti dari segi timelinenya LPDP ketika nanti teman-teman udah bisa akses, dari segi timeline itu misalnya LPDP minta LOA tanggal sekian. Itu biasanya kampus-kampus Prancis yang eligible di program ini mereka sudah terinfokan dan kalau teman-teman dianggap sekiranya lolos untuk program studi tersebut, LOA-nya akan dikirimkan sebelum deadline yang diminta oleh LPDP. Jadi ibaratnya teman-teman secara prosedur pun akan tetap sejalan meskipun nanti daftarnya di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret. Tapi karena memang program ini dikhususkan untuk 2025, teman-teman tentunya akan bisa berangkat di September 2025 atau Agustus 2025 seperti itu ya. Jadi buat yang belum ada LOA jangan khawatir, yang penting dokumennya disiapkan dengan baik, motivation letternya, CV-nya, surat rekomendasi dan segala macam. Jangan ragu untuk diskusi dengan tim Kampus France Indonesia dan dari segi LOE-nya kita akan upayakan agar kampus-kampus itu bisa mengirimkan LOE-nya kepada siswa yang memang eligible sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan oleh timelinenya LPDP seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung nih, tadi belum sempat mendengarkan penyampaian detailnya. Ini sesinya kami rekam, jadi mungkin nanti untuk detail-detail di awal yang sudah dipresentasikan oleh Mas Gema, kita bisa teman-teman bisa cek ulang melalui rekaman yang nanti akan kami bagikan juga. Ada Raka sudah raise hand, silahkan Raka kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaan secara langsung di dalam forum. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih buat kakak-kakak dari Kampus Friends Indonesia yang sudah memaparkan materinya. Perkenalkan, saya Raka, izin bertanya, Kak. Untuk terkait LOE, untuk di Perancis sendiri, itu kan kalau misalkan seperti contoh di Belanda, itu dia ada website tersendiri untuk membantu kita mendapatkan LOE. Contohnya tuh kalau di Belanda itu websitenya namanya StudiLink. Nah, kalau untuk di Perancis sendiri tuh kita harus langsung visit ke masing-masing website university-nya atau ada website semacam studi link tersebut gitu, Kak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Raka. Kalau ini mungkin saya yang jawab. Kalau untuk Prancis, untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftarannya, memang harus dicek langsung dengan kampusnya. Karena kampus punya kebijakannya masing-masing terkait dengan bagaimana mereka membuka pendaftaran untuk mahasiswa internasional. Yaitu tadi dengan tiga cara yang sudah saya sebutkan. Apakah melalui kampus France, Études France, atau melalui pendaftaran langsung ke website mereka atau paralel yang artinya Études en France, Kampus France dan juga Études en France bersama Kampus France
dan juga pendaftaran langsung ke websitenya. Nah, jadi kalau untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftarannya, informasinya ada di website masing-masing. Tapi ketika nanti sudah diketahui prosedurnya harus seperti apa, Prancis, kami punya platform yang namanya Etudes en France itu tadi. Nah, Etudes en France ini adalah platform yang memudahkan proses pendaftaran teman-teman yang masih berada di Indonesia ke kampus-kampus yang ada di Prancis. Kalau mau sederhana, Etudes en France itu biasanya adalah platform pendaftaran untuk universitas-universitas negeri di Prancis. Tapi tidak semua universitas negeri melalui Etudes en France. Gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Tidak otomatis yang ada di katalog website katalognya Kampus France Indonesia otomatis lewat Kampus France, tidak, gitu ya. Harus semuanya dicek di website kampusnya masing-masing, pendaftarannya melalui jalur yang mana, begitu. Sudah jelas, Raka? Sudah Kak, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Ada Rachel, silahkan kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaannya di forum secara langsung. Terima kasih Kak atas informasinya. Nama saya Rachel dan saya ingin bertanya, jika saat ini saya sebagai pendaftar masih studi S1 semester 8, apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk program ini? Silahkan, Mas Kima. Terima kasih, Rachel. Baik, terima kasih Rachel untuk pertanyaannya. Untuk LPDP France Master 2025 itu programnya dikhususkan untuk teman-teman yang akan berangkat studinya di September ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Rachel saat ini semester 8 berarti eh, anggaplah misalnya lulusnya berarti bisa jadi kalau 3,5 tahun mungkin beberapa bulan lagi, atau kalau misalnya pas 4 tahun biasa lulusnya kan kalau nggak di Agustus atau misalnya Oktober. Nah jadi dari segi timelinenya mungkin cukup sulit ya kalau misalnya masih semester 8, karena biasanya kan kalau misalnya daftar ke kampus-kampus Perancis biasanya sudah diminta untuk ijazah S1-nya misalnya seperti itu. Nanti mungkin Mbak Fitra bisa koreksi kalau misalnya ada yang salah. Tapi untuk pendaftaran master ke Prancis biasanya salah satu yang diminta adalah ijazah S1 gitu. Jadi kalau misalnya nih Rachel menemukan kampus yang pendaftarannya di April misalnya. Pendaftaran di April, tapi kamu di bulan Maret udah wisuda, udah bisa diusahakan dapat ijazahnya. Masih cukup waktunya daftar ke kampus Prancis di bulan April misalnya. Yang misalnya kalau April mungkin jatuhnya nanti universitas swasta ya misalnya, karena kalau negeri mungkin udah tutup gitu. Tapi misalnya kalau menemukan kampus yang timelinenya ideal di mana kamu sudah memegang ijazah, nah, itu mungkin masih memungkinkan gitu untuk daftar. Tapi buat teman-teman yang perlu diketahui adalah LPDP, beasiswa prioritas LPDP France Master 2025 itu dikhususkan buat teman-teman yang berangkat di paling cepat itu Agustus 2025 berangkat ke Perancisnya. Karena kadang-kadang gini, tahun lalu itu misalnya kita sempat ada pertanyaan, Kak, apakah misalnya kalau saya punya LOA-nya sekarang, terus karena satu dan lain hal jadinya saya harus defer ke tahun depan. Jadi LOA-nya saya pengen minta nih sama kampus, LOA saya bisa nggak ya nanti untuk studi di tahun depannya. Jadi LPDP-nya pengennya di tahun depan juga. Nah itu sayangnya untuk yang LPDP France itu belum bisa. Jadi kita untuk kandidat 2025 ya nanti berangkatnya di Agustus, September atau misalnya Oktober 2025 sesuai kalender akademik kampus yang dituju seperti itu. Kurang lebih begitu, Rachel. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit untuk Rachel. Semester 8, kira-kira sudah ada bayangan atau belum kapan sidang skripsinya? Sidangnya itu eh, ditetapkan sama kampus bulan Juni sampai Juli. Oke. Nah, itu mungkin kendalanya untuk kamu di situ karena sebetulnya untuk pendaftaran universitas-universitas negeri di Prancis, jika belum punya ijazah, setidaknya harus sudah punya surat keterangan lulus. Artinya biasanya surat keterangan lulus itu diberikan oleh kampus jika kita sudah sidang, biasanya kan gitu. Gitu. Jadi tadi kembali lagi ke pernyataannya Mas Gema, kira-kira secara timeline akan memungkinkan atau tidak. Kalau masih memungkinkan berarti bisa, tapi kalau tidak mungkin harus mengikuti pendaftaran tahun berikutnya. Tapi secara sistem sendiri Mas Gema, LPDP France ini, itu kan tadi kita bicara tentang pendaftaran universitasnya nih, harus ada surat keterangan lulus ya. Kalau untuk kondisinya Rachel nih yang baru bulan Juni kan, artinya sidang dan sementara ini belum ada
surat keterangan lulus, apalagi ijazah gitu. Kira-kira bisa atau enggak? Hanya sekedar coba deh daftar dulu LPDP France-nya gitu. Oke, jadi kalau dari segi LPDP-nya sebenarnya juga kalau kita melihat ke arah sana, untuk LPDP-nya juga akan jadi kendala dalam hal ini ya, karena dari requirements yang diminta oleh LPDP kan biasanya yang ditanya adalah salah satunya yaitu misalnya di pendidikan terakhir itu kemarin IPK minimal berapa, itu jadi salah satu pertimbangan dari IPK ijazahnya setelah lulus gitu kan. Jadi ini memang jadi tantangannya buat apa hambatannya gitu buat Rachel atau mungkin yang saat ini sedang semester 8 gitu. Jadi ketika daftar LPDP belum ada ijazah itu bakal jadi kendala seperti itu. Tapi nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau mencoba mengkonfirmasi ke LPDP juga kita apa namanya kita sarankan. Apakah teman-teman dengan skemanya yang saat ini, kalau misalnya lulusnya nanti, oh saya bisa kayak saya udah pasti nih lulus, udah punya surat keterangan lulus di bulan Maret, apakah skema seperti itu bisa apa enggak? Kita sarankan teman-teman untuk memastikan kembali dengan LPDP karena secara dokumennya kan yang diminta biasanya itu ijazah, jadi IPK-nya pun IPK ketika dalam keadaan sudah lulus seperti itu. Jadi itu harus dipastikan lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga banyak ditanyakan nih, Mas Gema. Untuk pendaftaran beasiswa bundling ini ya, LPDP France dengan LPDP reguler, itu nanti prosesnya apakah akan diseleksi bersamaan atau satu persatu? Artinya LPDP France-nya dulu, kalau LPDP France-nya nggak lolos, baru diseleksi di LPDP reguler. Atau seperti apa? Oke, maaf Mbak Fitria, boleh coba diulang lagi pertanyaannya? Oke, jadi untuk pendaftaran LPDP bundling ini, LPDP France dengan LPDP reguler, itu dari proses seleksi, apakah dilakukan proses seleksinya bersamaan atau satu persatu? Artinya diseleksi dulu di LPDP France, nanti kalau misalnya LPDP France-nya tidak lolos, baru diseleksi di LPDP reguler. Oke, nah untuk pertanyaan ini, jadi teman-teman yang tertarik dengan dua beasiswa sekaligus, antara yang beasiswa prioritas dan juga yang LPDP France, itu informasi yang kita terima adalah memang teman-teman akan diproses dulu yang di LPDP prioritas gitu ya. Jadi teman-teman akan apa namanya menjalani proses seleksi LPDP prioritas, itu mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Nanti kalau misalnya teman-teman misalnya belum bisa nih lolos yang di LPDP prioritas France, tapi nilainya masih bisa dipertimbangkan oleh LPDP, itu biasanya bakal langsung di refer ke LPDP reguler. Jadi bagi teman-teman yang daftarnya kedua-duanya sekaligus, itu yang diprioritaskan ya sesuai namanya teman-teman akan diseleksi dulu di yang LPDP France. Kalau misalnya sekiranya belum memungkinkan untuk lolos, itu secara otomatis di dalam sistemnya akan langsung eh, dibantu oleh LPDP untuk dialihkan ke LPDP yang reguler seperti itu. Oke, baik. Jadi begitu ya. Em, Lalu kemudian tadi ada pertanyaan tentang sebentar. Oke, terkait dengan batasan usia nih Mas Gema, ada nggak batasan usianya untuk LPDP France? Apakah sama dengan France Excellence atau lebih apa? Lebih luas lagi peluangnya? Nah, untuk yang beasiswa prioritas LPDP France Master itu teman-teman maksimal minimal lagi maksimalnya itu usianya di 42 tahun gitu ya. Jadi itu batasan maksimalnya untuk LPDP France Master. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan tapi japri nih Mas Gema nih nggak mau nanya langsung di forum karena pertanyaannya kayaknya sensitif lumayan ya. Mas Gema katanya LPDP France harus pulang nggak ke Indonesia? Pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap tahun tentunya ya buat teman-teman. Jadi kita juga sempat dari sisi Kampus France Indonesia, kita juga sudah sempat mengkonfirmasi ke LPDP terkait hal ini.
dan dari LPDP sudah mengkonfirmasi bahwa regulasinya tidak berubah gitu ya. Jadi apa namanya untuk awardee LPDP France Master 2025 itu juga tetap harus kembali ke Indonesia dengan rules yang 2N+1 gitu ya. Jadi 2N+1 nanti N-nya itu adalah jumlah masa studinya. Jadi nanti habis studi di Perancis, teman-teman kembali ke Indonesia mengikuti regulasi yang ditentukan. Tapi gini, mungkin yang perlu kita highlight sebenarnya dari sistem pendidikan tinggi di Perancis, teman-teman itu ketika studi di Perancis itu tadi sebenarnya ada juga ya di presentasinya Mbak Fitria bahwa kita ketika studi di Perancis, teman-teman pasti punya kesempatan untuk magang gitu. Biasanya tuh apalagi di program-program master dalam beberapa tahun terakhir juga semakin di apa namanya mungkin diharuskan kali ya atau misalnya kayak di insert ke dalam kurikulum mereka bahwa nanti di semester 4 atau di semester 2 misalnya teman-teman diminta untuk magang. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan pengalaman profesional gimana sih rasanya bisa bekerja di Perancis gitu dengan perusahaan Perancis atau dengan institusi dengan badan riset yang ada di sana misalnya. Teman-teman nggak perlu khawatir meskipun nantinya memang harus pulang ke Indonesia, tapi di dalam periode masa studi master di Perancis, teman-teman biasanya akan diminta oleh universitas dan program studi untuk menjalani magang yang sifatnya wajib gitu. Nah, ini nanti juga harus dicek di dalam kurikulum program studinya apakah ada magang wajib atau magangnya opsional. Nah, itu dilihat lagi. Tapi peluang magang untuk di Perancis itu ketika studi master itu sangat memungkinkan. Jadi program masternya bukan yang kayak teman-teman 2 tahun 4 semester itu hanya studi akademis, tapi di berbagai universitas dan juga tadi specialized schools gitu, mereka biasanya sangat mengencourage para mahasiswa master untuk setidaknya punya pengalaman profesional melalui program magang seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman juga nanti ketika sudah mengidentifikasi kampus dan jurusan yang diinginkan, jangan lupa untuk juga dipelajari dengan maksimal ya informasi yang mereka sampaikan di dalam websitenya. Teman-teman harus mengetahui program apa yang akan dijalankan, kemudian juga apa yang akan dipelajari selama di sana, dan apa yang mereka ciptakan untuk lulusannya. Artinya lulusannya ini atau siswanya akan dibentuk menjadi apa. Nah, itu harus dipahami dengan baik supaya apa? Supaya teman-teman nggak salah jurusan. Jangan sampai saking excitednya nih untuk daftar LPDP France, jadi fokusnya di daftar LPDP France-nya aja, jurusannya yang penting sesuai lah gitu dari judul. Padahal ternyata isinya belum tentu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sayang kan LPDP-nya misalnya nanti udah dapet, secara finansial sudah aman gitu ya, tapi ternyata kita tidak menjalani sesuatu yang kita sukai karena jurusannya nggak sesuai gitu ya atau tidak sesuai dengan minat kita. Nah, itu jangan sampai. Makanya dalam prosesnya ini sambil melakukan pendaftaran LPDP France sambil sambil juga dipelajari secara maksimal dengan baik apa-apa saja yang memang disediakan oleh jurusan dan universitas tersebut. Nah, tadi saya sempat bahas tentang Études en France yang pendaftaran untuk 7 kampus berbeda di Prancis gitu ya, terutama yang negeri. Tapi balik lagi jangan lupa pastikan dengan kampus dan tujuan tersebut harus melalui jalur apa pendaftaran dilakukan. Tapi ketika dia menyampaikan melalui Études en France, teman-teman kan punya 7 kuota ya di Études en France. Katakanlah yang teman-teman identifikasi di LPDP France itu semuanya harus lewat Études en France. LPDP France itu ada 3 ya Mas Gema ya, 3 pilihan. Tiga-tiganya ternyata harus lewat um, Études en France, harus lewat kampus France nih. Sementara Études en France itu kuotanya 7. Apakah hanya boleh 3 karena LPDP France cuma boleh 3 atau boleh dimaksimalkan kuotanya sampai 7? Jawabannya boleh dimaksimalkan sampai 7, yaitu 3 LPDP France, 4 lagi ya cari di luar itu boleh nggak apa-apa. Atau misalnya 4 lagi yang LPDP regulernya gitu ya mungkin Mas Gema kalau misalnya bisa diidentifikasi. Bisa aja.
nggak jadi masalah. Jadi di mix saja, karena Echelon France ini kan secara sistem terpisah ya dengan LPDP France gitu. Jadi boleh dimaksimalkan penggunaannya. Nanti kalau dapat LPDP France-nya bagus atau dapat LPDP reguler yang harus lewat Echelon France bagus. Tapi kalaupun tidak, teman-teman punya penerimaan untuk mungkin nanti diajukan ke beasiswa lainnya. Katakanlah beasiswa dari pemerintah Prancis yang France Excellence begitu ya. Jadi itu peluangnya bisa dimaksimalkan. Voila. Kemudian juga jangan ditunda untuk mendalami informasi kampus yang ingin dituju, terutama jangan ditunda proses pendaftarannya seperti yang tadi sudah Mas Gema sampaikan ya. Jangan terlena. Tahu-tahu kok ternyata udah ditutup gitu pendaftarannya atau ternyata besok ditutupnya udah H-1. Saya khawatirnya tidak maksimal ya. Oke oke. Silakan ada yang raise hand mungkin satu pertanyaan terakhir dari raise hand ya. Silakan Giri, boleh Mas Giri boleh disampaikan pertanyaannya. Bonjour semuanya, perkenalkan saya Giri dari Bali. Untuk pemaparan materinya sudah sangat jelas dan terima, tapi saya punya satu pertanyaan yaitu tentang timeline tersebut. Jadi di case ini saya sama seperti penanya sebelumnya, yaitu masih di semester 8. Namun saya ingin bertanya untuk tahun depan kira-kira dibuka LPDP mayoritas ini, prioritas ini di bulan apa? Terima kasih. Silakan Mas Gino. Oke, jadi untuk teman-teman untuk tahun depan nih misalnya ya kalau dari segi apa namanya tuh dari segi timeline kok kayaknya saya nggak keburu ya Kak kalau misalnya harus daftar yang tahun ini tahun depan gimana? Kalau dari kita dari sisi Kampus France Indonesia, Kedutaan Besar Perancis di Indonesia, tentunya kita terus mengupayakan agar program ini berkelanjutan gitu ya. Karena ke tahun 2024 kemarin waktu kita launching itu kita dari awal juga sudah fokus untuk gimana menjadikan program ini adalah salah satu beasiswa yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk studi ke Perancis. Karena selama ini dengan keberadaannya Perancis di LPDP reguler, mungkin masih belum banyak yang notice, masih belum banyak yang mempertimbangkan Perancis sebagai salah satu pertimbangan ketika daftar LPDP reguler. Nah, tapi kita memahami bahwa teman-teman kalau daftar LPDP reguler, padahal pengen banget nih yang Perancis. Tapi kan nanti teman-teman persaingannya dengan yang orang-orang ke negara lain juga. Jadi akhirnya program inilah dihadirkan agar teman-teman yang benar-benar pengen banget nih ke Perancis, persaingannya bisa lebih dikerucutkan seperti itu. Nah, untuk tahun depan ya kita nggak bisa bilang yang tiba-tiba oh udah pasti 100% gitu. Tapi dari sisi kita terus mengupayakan agar program ini sifatnya berkelanjutan di tahun-tahun mendatang seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman eh, dibantu doa juga begini supaya ada lagi nih berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Prancis. Mungkin harapannya nanti bisa berkembang lagi ya lebih luas tidak hanya LPDP Prancis mungkin tapi kita juga bekerja sama dengan beasiswa-beasiswa dari kementerian lainnya misalnya di Indonesia. Begitu. Terima kasih banyak Mas Gema atas penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Teman-teman tentunya bisa memantau secara berkala informasi-informasi terkait studi di Prancis melalui media sosial Kampus France Indonesia. Apalagi tadi mungkin ada yang bertanya tentang kapan nih launching beasiswa S3-nya gitu ya untuk LPDP. Itu nanti pasti kita sampaikan melalui media sosial. Untuk S3 sebetulnya ada beasiswa yang akan dibuka dan dalam waktu dekat ya, tapi bukan LPDP. Kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman tertarik dengan informasi ini, silakan kirimkan email ke penanggung jawab Kampus France terdekat dari wilayahnya masing-masing. Pertanyaan yang belum terjawab di sore hari ini bisa teman-teman sampaikan melalui email. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gema, mungkin boleh dibantu oleh teman-teman ya. Dimasukkan di kolom chat. Emailnya di lpdp.prancis@iv-id.com. Jadi kalau belum terjawab atau masih penasaran ada pertanyaan lanjutan, silakan disampaikan melalui email yang sudah dicantumkan. Sebelum kita sudahi, teman-teman boleh aktifkan kameranya supaya kita bisa sama-sama mengambil kenang-kenangan di sesi webinar pertama untuk LPDP Prancis. Silakan, kita akan ambil foto. Ada
Sebentar ya. Nah, biasanya nih Mbak Hidayah nih yang ahli untuk tangkapan layar. Boleh silakan teman-teman, boleh diaktifkan kameranya. Nah, kan baru kelihatan ganteng sama Saya cantiknya. bantu ya, Mbak Fitria ya. Boleh Mbak Hidayah, silakan. Oke, semuanya senyum karena saya nggak tahu kalian ada di slide yang mana. Pertama, ini di slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, kita akan lanjut ke slide kedua. Yang di slide kedua mungkin senyum aja karena kita nggak tahu di slide saya apakah sama teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ke slide ketiga. Wah, yang slide ketiga udah pada nggak ngaktifin kamera ya. Nggak apa-apa, senyum aja. Nah, saya lanjut ini sampai slide ketujuh, ada beberapa nama. Nggak perlu senyum karena sudah tidak ada yang aktif nih kameranya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hidayah dan juga teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya untuk berbagai rangkaian webinar, baik itu tentang LPDP Prancis ataupun webinar-webinar Kampus France Indonesia lainnya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore. Selamat Selamat berakhir sore, pekan, terima bang kasih teman-teman. weekend. Bon weekend. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Makasih, Kak.